Badan Pengusahaan Batam memperingati Hari Bakti ke-53 tahun lewat upacara yang digelar di lapangan parkir kantor BP Batam dan dilanjutkan dengan syukuran di Balai Rungsari Sabtu 26 Oktober 2024. 53 tahun berlalu, BP Batam sebagai garda terdepan dalam mengembangkan dan membangun kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan berbagai capaian mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan investasi yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Hari Bakti ke-53 tahun BP Batam membawa tema Batam Baru Indonesia Maju, menunjukkan bagaimana BP Batam akan terus bergerak dan bekerja nyata menuju Batam, kota baru yang bermuara pada kontribusi memajukan perekonomian Indonesia. PLH Kepala BP Batam Purwianto menyampaikan, momentum ini merupakan refleksi dari perjalanan BP Batam selama 53 tahun, sekaligus kesempatan untuk meningkatkan komitmen, kualitas, dan kontribusi dalam membangun Batam ke depannya. Dalam pembangunan Batam Kota Baru, angka perekonomian Batam menunjukkan poin positif, di mana pada tahun 2023 ekonomi Batam tumbuh sebesar 7,04%, dengan nilai investasi sebesar Rp12,31 triliun pada semester 1 tahun 2024 dan pertumbuhan jumlah proyek sebesar 69,65%. Selain pertumbuhan dari sektor perekonomian dan investasi, pada tahun 2024 BP Batam turut menjalankan berbagai program strategis potensial, yaitu pengembangan Bandara Internasional Hang Nadiem, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, pengembangan akses jalan di Kota Batam, pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, perkuatan dan pembangunan instalasi pengelolaan air IPA berkapasitas total 730 liter per detik. Tidak hanya melanjutkan, tapi tentu saja memperbaiki. Harapannya kami ke depan investasi di Batam itu meningkat pesat. Tidak hanya dalam segi kuantitas, jumlah investasi, tapi dalam segi kualitas. Di negara yang sama sekali kualitas adalah bahwa di negara-negara lain, Bapak Ibu sekalian, Mas, yang namanya FTZ atau kawasan ekonomi khusus itu sebenarnya canggih. Ada negara yang terus investasinya itu menyumbang pajak 94T bagi wilayah itu. Harapannya ke depan di Batam juga adalah yang investor yang kantornya misalnya di Batam Center, itu sumbangannya pajak daerah berapa T, berapa puluh T gitu kan misalnya. Nah, kalau itu kita capai, artinya pembangunan di wilayah Batam akan menjadi sangat sangat maju. Cuman memang persyaratannya yang kemudian cukup berat ya, paling enggak dari sebenarnya disiplin, dari PTB disiplin, dedikasi, penuh integritas, melakukan semua tugas dengan good governance, efisien waktu, efisien tempat, efisien biaya, juga pasti. Investor kadang-kadang nggak terlalu peduli dengan biaya, tapi kepastian. Misalnya izin ya kalau 2 hari keluar harus keluar apapun. Atas berbagai capaian positif BP Batam dalam membangun dan mengembangkan Batam sebagai kawasan industri berdaya saing, kesuksesan ini tak lepas dari sinergi dan kolaborasi pelaku usaha, asosiasi, aparat penegak hukum, media, masyarakat Batam, pegawai di lingkungan BP Batam, dan tentunya dukungan dari anggota Dewan Pengawas BP Batam. Dari Batam, Liston Manurung, Tim iNews memberitakan.